Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GPD Il Shaddai Magelang. Malam hari ini karena anugerah Tuhan, kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka dan membaca bersama-sama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-63. Kita akan melihat ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang terakhir, ayat 19. Namun saya akan membacakan ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yesaya pasal 63 ayat 1 sampai 3. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar? Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu? Dan bajumu seperti baju penggirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini judul renungan kita, pembalasan dan kasih Allah. Dalam kehidupan umat manusia, siapapun kita, pengampunan adalah hal yang terindah. Di mana keluarga, mungkin hubungan suami istri yang retak, ya. Hari-hari ini, Bapak Ibu, kita melihat banyak sekali ya perceraian, kehancuran rumah tangga. Ketika suami kembali menerima, mengampuni istrinya dan menerimanya sebagai kekasih di dalam kehidupannya, dan sebaliknya ketika istri menerima kembali sang suami dan mereka hidup di dalam kasih Allah. Demikian juga di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Allah dijelaskan sebagai mempelai laki-laki, dan umatnya, orang-orang percaya ya adalah mempelai perempuan. Dan Allah yang memiliki kasih yang besar menerima kembali mempelai perempuan, yaitu umatnya, untuk bersatu kembali menikmati kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian pertama pasal 63 ini mengisahkan pembalasan Allah terhadap musuh-musuh umatnya. Kita dapat melihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, di mana Allah melakukan pembalasan terhadap musuh-musuh umatnya. Dan di dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai pemeras anggur yang menghancurkan para musuh seperti menggirik anggur. Dan Bapak Ibu di sini ya dijelaskan bahwa di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju penggirik buah anggur? Kata merah dijelaskan di sini Bapak Ibu, itu melambangkan darah musuh-musuh ya, yang Tuhan lakukan pembalasan untuk membela umatnya, umat Israel, melambangkan darah musuh yang tertumpah pada saat itu. Dan Edom adalah kekuatan yang besar yang tidak mudah dikalahkan oleh bangsa Israel, oleh kerajaan Yehuda pada waktu itu, dengan kekuatan militer yang mereka miliki yang tersisa. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Allah ya, Tuhan datang dengan keadilannya menyelamatkan umatnya. Dia Allah yang luar biasa. Dia mengasihi umatnya. Dan hal yang penting yang harus kita pahami dari pembacaan kita Yesaya pasal 63 ini, yang pertama yang kita dapat pahami dan kita imani, yang kita ingat di setiap langkah kehidupan kita, bahwa Allah Maha Kasih, Allah penyayang, dan kasih setianya besar bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, mengapa Allah begitu mempedulikan bangsa Israel dan menghancurkan musuh bangsa Israel, yaitu Edom, ya, yang begitu memiliki kekuatan yang besar. Di sini Bapak Ibu kita melihat karena Ia mengasihi mereka.
Ia sangat mengasihi umatnya. Dan sesuai dengan ikatan perjanjian Allah, ia menjanjikan bahwa ia sendiri akan menjadi juru selamat bagi umatnya. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9, di mana janji Allah sebagai Allah yang akan menjadi juru selamat bagi bangsa Israel. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Ayat 8, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Luar biasa sekali Bapak Ibu, firman Tuhan menjelaskan bahwa begitu dalamnya kasih Allah terhadap umatnya. Dia Allah yang maha kasih ya, kasih setianya Dia nyatakan kepada umatnya. Di dalam ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu kita melihat di situ tentang pemberontakan umat Israel ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ya, tadi saya katakan mengapa Allah mempedulikan bangsa Israel karena kasih-Nya. Meskipun bangsa Israel memberontak kepada Allah, menyakitkan hati Allah, mereka berkhianat kepada Allah, mereka tidak taat meskipun Allah berulang-ulang kali menyatakan kebaikan dan kasih setianya kepada umat Israel. Tetapi kadang-kadang bangsa Israel melupakan Tuhan. Tetapi Allah Bapak Ibu yang luar biasa, begitu baik, kasih setianya begitu dalam kepada umatnya. Dia kembali membela mereka, menyelamatkan mereka dari bangsa Edom. Bapak Ibu, dinamika kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan kita mirip dengan jatuh bangunnya umat Israel. Kita begitu mudah melupakan anugerah Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita melakukan perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Meskipun kita adalah orang-orang umat Tuhan Israel rohani yang sudah menikmati begitu banyak, begitu dalam, begitu luar biasanya kasih setia Tuhan. Tapi kadang-kadang kita melupakan anugerah dan kasih setia Tuhan itu. Kita mendukakan Roh Kudus, kita membuat kesalahan, dosa yang dapat menyakitkan hati Allah kita. Puji syukur kepada Tuhan Bapak Ibu untuk kasih setianya yang begitu luar biasa yang Dia nyatakan kepada setiap kita umatnya. Kita melihat bahwa Allah mengasihi umat Israel, ya. Allah pun mengasihi kita umat-umatnya yang percaya pada saat ini kita adalah Israel rohani. Ya, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tetap menyertai, membela kita dan menerima kita kembali seperti Tuhan menerima kembali umatnya menjadi umat kesayangannya, menjadi penebus dan juru selamat bagi mereka. Ia berkorban, dikatakan bahwa tidak ada manusia atau duta yang dapat membela mereka, tetapi Dia sendiri yang berperang melawan bangsa Edom. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita terkadang kita mengalami hal-hal ya mungkin yang merugikan kita, yang menyakitkan kita. Ada orang-orang mungkin yang berkhianat kepada kita. Tetapi mari Bapak Ibu kita mau merenungkan kasih Allah yang luar biasa yang begitu dalam. Dan kita mau memberikan pengampunan kepada sesama kita. Menerima mereka kembali dalam kehidupan kita. Menerima mereka dengan dasar kasih ilahi yang kita sudah terima melalui pengorbanan Yesus Kristus. Darah Yesus yang tercurah menyucikan setiap dosa-dosa kita. Dan kita menerima pengampunan, merasakan kembali kasih Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu yang kita dapat ingat di dalam kehidupan kita ya, pembalasan adalah mutlak hak istimewa Allah.
Di dalam ayat 3 dan 6 Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri ya. Di situ umat Allah mengalami penindasan dari umat yang tidak percaya kepada Tuhan seperti bangsa Edom. Nah, umat Tuhan pada hari-hari ini bahkan ke depan mungkin ya, ada banyak yang hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam penindasan oleh penganiayaan karena iman mereka. Kita melihat bangsa lain, di kota lain Indonesia pun ada gereja yang dibakar, ada umat-umat yang percaya kepada Tuhan yang mengalami ketidakadilan di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat dalam ayat yang keempat dikatakan, aku memiliki rencana ya untuk membela dan mengadakan pembalasan kepada orang-orang yang menindas umatnya. Tuhan merencanakan segala sesuatu pada waktunya yang tepat, sesuai dengan kemahatauan dan kemahakuasaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun masalah kita, percayalah kepada janji Allah dan mari pegang kepada janji Allah. Mari kita mau hidup di dalam kasih Allah, saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Karena kita adalah orang-orang yang menerima kemurahan dan kasih setia Tuhan. Pembalasan adalah milik Allah. Hak kita, kewajiban kita adalah hidup di dalam kasih Tuhan. Mengampuni, mengasihi orang yang bersalah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami belajar tentang kasih-Mu yang begitu besar dan yang begitu dalam di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur buat kasih setia-Mu dan hidup di dalam kasih. Mengampuni orang lain, menerima orang lain seperti Engkau mengampuni dan menerima kami kembali untuk menikmati kasih setia Allah. Dan kami pahami Tuhan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan dan kami tetap hidup di dalam kekuatan kasih Allah, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan beristirahat di dalam pemeliharaan-Mu, di dalam kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.